Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, masuk pertanyaan kepada Assalamualaikum Ustaz. Melihat kondisi hari ini, di mana sudah 2 kali belum bisa sholat Jumat, ada yang mengatakan kalau tidak sholat Jumat 3 kali, maka akan jatuh kafir. Bagaimana sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sangat boleh jadi seseorang tidak dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat Jumat, sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat ke-9, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan beberapa contoh kondisi seperti mengalami penyakit yang berat, atau kondisi peperangan, atau berada di wilayah yang tidak ditemukan penyelenggaraan sholat Jumat di sananya karena kaum muslimin adalah minoritas, atau dia mungkin sedang dalam berbagai kondisi safar di beberapa wilayah. Dan keseluruhan kondisi di atas mungkin boleh jadi dialaminya selama lebih dari 3 Jumat berturut-turut, maka pada seluruh kondisi di atas dia boleh menggantinya dengan sholat zuhur. Hal ini karena minimal terdapat 3 alasan yang dibolehkan di dalam syariat Islam untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, yaitu yang pertama, terdapat uzur syar'i. Yang kedua, kondisi darurat yang dibenarkan oleh agama. Yang ketiga, tidak dalam konteks meremehkan agama. Terdapat beberapa teks hadis dengan derajat sahih atau hasan yang menjelaskan tentang prinsip pertama, uzur syar'i atau halangan yang dibenarkan oleh agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka thalatha jum'in mutawaliyat min ghairi uzrin, taba'allahu ala qalbi." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa adanya uzur, maka Allah akan mengunci. Prinsip yang kedua, kondisi darurat yang dibenarkan oleh agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tarakal jum'ata salasan min ghairi daruratin, taba'allahu ala qalbi." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa adanya darurat, maka Allah akan mengunci mati hati. Prinsip yang ketiga, bukan karena meremehkan agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan biha, taba'allahu ala qalbi." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat karena meremehkan agama, maka Allah akan mengunci mati. Sahabat semuanya, kondisi yang kita alami hari ini terkait penyebaran coronavirus disease 19 atau disingkat COVID-19 adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Tidak saja di negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi telah menyebar ke seluruh penjuru negeri-negeri di dunia ini. Bahkan di Indonesia, yang tadinya hanya berpusat di kota Jakarta, telah menyebar ke 31 provinsi di Indonesia minimal hingga catatan hari ini. Karena itu kondisi ini adalah kondisi yang disepakati seluruh organisasi ulama di dunia sebagai kondisi luar biasa, kondisi yang mengkhawatirkan dan begitu. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan memutuskan mata rantai penyebaran virus ini, dengan menghindari kerumunan massa, termasuk juga dalam konteks ibadah ritual. Karena secara zahir manusia memiliki keterbatasan untuk mengetahui sifat-sifat zahir manusia yang telah mengidap carrier atau telah mengalami penularan penyakit ini, karena dalam konteks yang terbaru cukup banyak manusia yang telah diidentifikasi mengidap virus COVID-19 ini, namun tidak memiliki ciri-ciri khusus sama sekali. Ingat, dulu Rasulullah SAW pernah keluar safar untuk perang Tabuk selama 50 hari. Ingat bahwa dahulu di masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, seseorang pernah ragu-ragu untuk menjalankan safar karena pada saat itu hari Jumat. Tetapi mengingat urgensi dari safar yang dilakukan oleh seorang sahabat ini, Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Ukhruj, fa innal jum'ata la tamna' min safar." Tetap saja pergi safar, sesungguhnya Jumat tidak menghalangi seseorang untuk melakukan. Maka dalam kondisi yang berbeda ini, kita disyariatkan untuk mengikuti bimbingan Rasulullah SAW sesuai dengan kondisi yang terbaru. Di antaranya adalah memutuskan untuk tidak sholat Jumat berjamaah sampai kemudian kondisi kembali normal dan ujian ini diangkat oleh Allah Subhanahu. Tidak melaksanakan sholat Jumat di wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah epidemi, bahkan wilayah dengan status warna yang telah merah,
maka pelakunya telah melakukan amal salih yang insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut bernilai ibadah karena kita melakukan bukan karena perasaan atau hawa nafsu kita, tetapi karena ilmu, karena bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah bahwa syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama adalah niat yang lurus dan benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah taba'ah, yaitu mengikuti bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ahli ibadah belum tentu beribadah di atas ilmu, namun seorang ahli ilmu dia niscaya ingin selalu beribadah di dalam bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga umat dan bangsa ini sehingga dapat kembali memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kesabaran kita, ikhtiar kita, dan doa kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.